Tim Siber Polri bakal sikat habis konsorsium 303 dan Kekaisaran Ferdi Sambo. Tunggu tanggal mainnya. Baru ini dokumen grafik konsorsium 303 viral di media sosial. Dokumen itu menyebutkan sejumlah bisnis ilegal yang dibackingi oleh Kekaisaran Ferdi Sambo, antara lain perlindungan judi online, prostitusi, sparipa palsu, penyelundupan elektronik, minuman keras, tambang ilegal, hingga peredaran BBM palsu. Kabar soal dinasti haram di tubuh internal Polri itu juga diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam grafik dokumen konsorsium 303 tersebut. Keterlibatan sejumlah perwira tinggi hingga menengah Polri. Nama mereka terpampang lengkap dengan nomor telepon dan afiliasinya dengan sejumlah pengusaha. Meski belum dipastikan kebenaran dari dokumen tersebut, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa isu konsorsium 303 dan Kekaisaran Ferdi Sambo akan segera ditindaklanjuti. Di Tibit Siber, Direktorat Tindak Pidana Siber nanti yang akan dia dalami, ungkapnya ketika dihubungi awak media. Saat ditanya bisnis ilegal mana yang terlebih dahulu akan diungkap, Irjen Dedi menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas seluruh perkara yang berkaitan dengan isu konsorsium 303, pakai judi, premanisme, dan narkoba. Sikat terus tanpa pandang bulu. Itu komitmen Polri dari dahulu, tegasnya. Jenderal Bintang 2 itu memastikan Polri tidak akan diam setelah mendapatkan laporan soal konsorsium 303 dan Kekaisaran Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya juga sudah menegaskan bahwa perlakuan yang melanggar hukum di tubuh kepolisian akan ditindaklanjuti sampai ke akarnya. Itu pesan Kapolri untuk usut tuntas, tambah Irjen Dedi. Diketahui Kekaisaran mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo mulai terkuak setelah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sejauh ini sudah terdapat 5 tersangka yang ditetapkan dalam kasus berdarah di rumah dinas Duren 3. Mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumeau, Bribka RR atau Ricky Rizal, Ma'ruf Kuat, Putri Chandrawati. Penetapan istri mantan Kadif Propam sebagai tersangka ini juga sesuai dengan prediksi pengacara keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak. Ibu PC lebih baik ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka. Beliau ini orang baik sebetulnya, tapi terpengaruh dengan skenario-skenario jahat yang dibuat untuk menutupi kasus ini. Kepada keluarga Brigadir J, Ibu PC sangat baik, apalagi kepada Yosua, ungkap Komarudin dalam wawancara bersama TV One beberapa saat sebelum pengumuman. Kepala Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri, Mabes Polri Komjen Agus Adrianto mengungkap peran Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Menurutnya, istri Irjen Ferdi Sambo itu mengetahui skema pemberian fee atau uang tutup mulut kepada 3 tersangka Barada RE, Bribka RR, dan KM. Putri Chandrawati bersama FS Ferdi Sambo ketika menjanjikan uang kepada RE, RR, dan KM, ujar Kabareskrim Komjen Agus Adrianto seusai dihubungi. Adapun Ferdi Sambo diketahui menjanjikan uang sebesar 1 miliar kepada Barada RE yang menembak Brigadir J. Sementara itu untuk Bribka RR dan KM yang membantu proses pembunuhan dijanjikan uang sebesar 500 juta. Menurut Komjen Agus, Putri Chandrawati terlihat melakukan perbincangan dengan Ferdi Sambo sebelum penembakan Brigadir J di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Keduanya ada di lantai 3 sebelum kejadian penembakan itu, jelasnya. Dia menjelaskan hal itu diketahui seusai kamera pengawas atau CCTV yang sempat disembunyikan bisa dibongkar penyidik tim khusus. Menurut dia, dalam CCTV vital tersebut terlihat jelas peran orang-orang yang di TKP sehingga penyidik tim sus menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Selanjutnya, kasus ini makin terang setelah CCTV vital itu ditemukan, ucapnya. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati belum diamankan oleh pihak kepolisian.
Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Agung Budi menyebut ada alasan medis yang membuat istri Verdi Sambo itu meminta izin istirahat selama sepekan ke depan. Saat ini Ibu PC Putri Chandrawati berada di kediaman di rumah belum ditangkap, terang Komjen Agung. Putri disebutkan membutuhkan istirahat di rumah selama 7 hari ke depan karena sakit yang ia alami. Ditipidum Bareskrim Polri Komjen Andirian Jajadi kemudian menambahkan bahwa tim penyidik sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan kepada Putri Chandrawati. Bahkan seharusnya ia diperiksa kemarin, namun gagal lantaran ada surat dari dokter yang menyebutkan istri Verdi Sambo itu sakit. Kemarin yang bersangkutan harusnya kita diperiksa, tapi muncul surat sakit dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat 7 hari katanya. Jadi pasal yang kami tersangkakan kepada saudari PC Putri Chandrawati itu adalah pasal 340 subsidiar 38 junto, pasal 55 junto, pasal 56 KUHP, kata Brigjen Andi Rian. Sebagaimana diketahui pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan, junto pasal 55 tentang penyalahgunaan wewenang atau penganjuran orang lain melakukan perbuatan, dan pasal 56 KUHP tentang turut serta membantu tindak kejahatan. Dengan demikian Putri Chandrawati terancam maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.